Dua hati terpisah oleh 7 jam waktu dan ribuan kilometer jarak. Satu menulis setiap malam, satu berhenti membalas tanpa alasan. Tapi siapa sangka, cinta mereka diselamatkan oleh satu surat yang tersesat di perjalanan. Di sebuah kamar kecil di Yogyakarta, Alia duduk di depan laptopnya. Sinar senja menembus jendela, memantul di wajahnya yang lelah. Chat terakhir dari Andre masih terbuka. Sudah 3 hari, belum dibalas. Notifikasi sunyi, tidak ada tanda online. Di sisi lain dunia, Saint Petersburg diselimuti salju tebal. Di sebuah kamar asrama, Andre menatap layar yang sama. Pesan Alia terbaca. Tapi ia belum tahu harus menulis apa. Kadang, yang terjauh bukanlah jarak, tapi diam yang tidak dijelaskan. Hari itu, sore di Yogyakarta. Langit berwarna oranye lembut. Sementara di balkon kamar kontrakannya, Alia duduk menatap layar laptop yang sejak tadi menyala tapi tak kunjung menampilkan pesan baru. Suara notifikasi yang ia tunggu tak juga muncul. Ia sudah menulis pesan panjang sejak siang. Sekadar bercerita tentang pekerjaannya di kafe, tentang pelanggan yang lucu, dan tentang hujan deras yang turun tiba-tiba. Tapi pesan itu hanya dibaca, tidak dibalas. Alia menatap layar ponsel di samping laptopnya. Nama Andre masih di paling atas daftar chat, tapi ikon online di bawahnya hilang. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan kecewa yang menumpuk di dadanya. Sudah 3 hari terakhir seperti ini. Andre tidak benar-benar menghilang, tapi juga tidak hadir. Kadang menjawab singkat, kadang tidak sama sekali. Padahal dulu saat awal mereka saling mengenal, lewat program pertukaran budaya daring, Andre adalah orang paling rajin mengirim pesan setiap pagi. Bahkan sebelum Alia bangun, pesan dari Rusia sudah datang. Selamat pagi dari salju, bagaimana matahari Yogyakarta hari ini? Dulu setiap pesan terasa hangat, seperti matahari pagi yang menembus jendela kamar. Tapi sekarang semuanya terasa dingin, membingungkan, dan menyakitkan. Alia tahu hubungan jarak jauh tidak mudah. Ia tahu perbedaan waktu antara Yogyakarta dan Saint Petersburg membuat komunikasi mereka sering tak seirama. Tapi yang tidak ia pahami adalah mengapa Andre mulai diam. Ia menatap jam di dinding. Jam 7 malam. Di Rusia sekarang tengah siang. Mungkin Andre sedang sibuk kuliah atau latihan musiknya. Namun batin kecil dalam dirinya berbisik, atau mungkin dia sudah lelah. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Lalu berdiri di meja belajarnya, tergeletak beberapa surat lama, amplop putih dengan tulisan tangan khas Andre. Hurufnya sedikit miring ke kanan, tegas tapi hangat. Alia membuka salah satu surat yang dikirim 2 bulan lalu. Isinya masih sama seperti yang dulu. Cerita tentang konser piano, tentang keinginannya untuk belajar bahasa Indonesia, dan tentang rasa rindunya pada suara Alia. Ia membaca ulang kalimat terakhir di surat itu pelan-pelan. Aku tidak tahu bagaimana jarak bekerja, tapi aku tahu aku selalu menunggumu di balik waktu. Alia tersenyum pahit. Kata-kata itu dulu membuatnya bahagia, tapi kini hanya meninggalkan perih. Sore makin gelap. Di luar, hujan turun dengan lembut. Aroma tanah basah menembus jendela yang terbuka. Alia menatap layar laptopnya lagi. Masih tidak ada pesan baru. Ia memutuskan menulis email, sesuatu yang lama tidak ia lakukan. Untuk Andre, tulisnya di baris pertama. Tangannya berhenti sebentar, lalu mulai mengetik perlahan. Entah kenapa aku merasa kamu semakin jauh. Mungkin aku terlalu banyak bertanya. Atau mungkin kamu memang sedang sibuk, tapi aku hanya ingin tahu, apa kamu masih mengingatku setiap kali salju turun di sana? Ia berhenti menulis, lalu menatap huruf-huruf di layar yang tampak menyakitkan. Dulu setiap kata yang ia kirim terasa seperti doa. Sekarang lebih seperti permintaan tolong. Alia tidak ingin terlihat menyedihkan. Jadi ia hapus paragraf itu. Ia menulis ulang. Kali ini lebih ringan. Aku harap kamu sehat.
dan tidak lupa makan. Di sini, hujan terus. Aku rindu sinar matahari. Setelah menekan tombol kirim, Alia memejamkan mata. Ia tahu, mungkin balasan tak akan datang cepat. Tapi setidaknya, ia sudah menulis sesuatu. Kadang, menulis membuatnya sedikit lega. Seolah ia bisa berbicara dengan seseorang yang jauh, walau tanpa jawaban. Beberapa menit berlalu. Ponselnya bergetar. Sekilas Alia langsung bersemangat. Tapi begitu melihat notifikasi, ternyata hanya pesan dari teman kerja di kafe. Bukan dari Andre. Ia mengembuskan napas pelan dan menyandarkan kepala di kursi. Lampu di kamar menyorot lembut wajahnya yang lelah menunggu. Di tengah diam itu, pikirannya melayang pada hari pertama mereka bertemu secara daring. Saat itu, Alia ditugaskan menjadi penerjemah sukarela dalam program pertukaran budaya Indonesia-Rusia. Andre adalah peserta dari Rusia yang memilih topik tentang seni musik dan emosi. Dari ratusan peserta, hanya dia yang memperhatikan setiap kata yang Alia jelaskan. Usai acara, Andre mengirim pesan pribadi lewat email. Katanya, ia suka dengan cara Alia berbicara. Sederhana, tapi tulus. Dari sanalah semuanya dimulai. Awalnya hanya pertukaran cerita budaya, lalu jadi obrolan harian, kemudian tumbuh rasa yang sulit dijelaskan. Alia tidak pernah menyangka bisa jatuh cinta pada seseorang yang belum pernah ia temui. Tapi Andre berbeda. Ia tidak romantis berlebihan, tapi setiap pesannya selalu membuat hati Alia hangat. Namun, seiring waktu, jarak mulai menunjukkan taringnya. Saat Alia ingin berbagi cerita, Andre sibuk dengan tugas kuliah dan konser. Saat Andre punya waktu, Alia sudah tertidur. Waktu mereka seperti dua garis sejajar yang jarang bersinggungan. Suatu malam, Andre sempat berkata, "Kadang aku iri pada pasangan yang bisa bertemu setiap hari. Tapi mungkin jarak membuat cinta kita lebih kuat." Kata-kata itu menenangkan. Tapi seiring waktu, Andre sendiri yang mulai menjauh. Hujan semakin deras. Alia mematikan laptop dan berjalan ke meja kecil di sudut kamar. Di sana ada setumpuk kertas surat dan pena. Ia mengambil satu lembar dan mulai menulis dengan tangan. Sesuatu yang dulu Andre minta untuk selalu ia lakukan. Katanya, surat tangan punya jiwa, tidak seperti pesan digital. Kali ini, Alia menulis tanpa banyak berpikir. Untuk Andre, hari ini aku kembali menulis. Seperti dulu, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai tepat waktu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku masih di sini, masih menunggu. Meski tak tahu apa yang sebenarnya aku tunggu. Ia berhenti menulis. Air matanya jatuh di kertas, meninggalkan noda samar di ujung kalimat. Ia cepat-cepat menghapusnya, lalu melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Besok pagi, ia akan mengirimnya ke alamat lama Andre di Saint Petersburg. Malam semakin larut. Di luar, hujan belum berhenti. Alia berbaring di kasur sambil menatap atap yang meneteskan air dari celah genting. Ia memeluk bantal dan mencoba tidur. Tapi pikirannya terus berputar. Ia bertanya-tanya, apakah Andre juga sedang memikirkan dirinya malam ini? Atau sudah melupakan semua? Sementara itu, di belahan dunia lain, Andre duduk di depan jendela apartemennya. Salju turun pelan, menutupi jalanan. Di tangannya, ada tumpukan surat dari Alia yang dulu ia simpan di dalam kotak kayu kecil. Ia membuka salah satunya dan membaca pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi matanya kosong. Ia sudah beberapa minggu tak membalas surat atau pesan Alia. Bukan karena tidak ingin, tapi karena hatinya diliputi rasa bersalah dan ragu. Keluarganya tidak setuju dengan hubungan jarak jauh ini. Mereka ingin Andre fokus pada karier musik dan masa depan. Baginya, cinta pada seseorang dari negeri jauh hanyalah hal sementara. Tapi Andre tahu,
Perasaannya pada Alia bukan sementara. Ia hanya tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Setiap kali ingin menulis, ia selalu berhenti di tengah kalimat. Ia takut suratnya membuat Alia berharap lebih. Ia takut melukai seseorang yang tidak bersalah. Namun malam itu, entah kenapa, ia juga menulis untuk Alia. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku. Hidup di sini terasa dingin, bukan karena salju, tapi karena aku kehilangan hangatnya suaramu. Maaf jika aku sering diam. Aku hanya sedang mencari cara agar kamu tidak terluka karena aku. Ia menatap surat itu lama, lalu meletakkannya di atas meja tanpa memasukkannya ke amplop. Belum tahu apakah akan mengirimkannya atau tidak. Di dua tempat berbeda, dua hati sedang menulis hal yang sama, tentang rindu, ketakutan, dan kehilangan yang perlahan tumbuh karena jarak. Keduanya masih mencintai, tapi sama-sama tidak tahu bagaimana bertahan. Alia akhirnya tertidur dengan surat di atas meja yang menunggu dikirim. Andre menatap salju di luar jendela dengan surat di tangannya yang belum ia kirimkan. Langit di atas mereka sama-sama kelabu, dan malam itu, tanpa saling tahu, mereka menulis kalimat pertama dari kisah yang akan mengubah segalanya. 3 minggu berlalu sejak Alia mengirim surat terakhirnya ke Rusia. Setiap hari, ia melewati kantor pos kecil di ujung jalan pulang kerja. Kadang berhenti sebentar, menatap petugas yang sedang menyusun tumpukan paket, hanya untuk memastikan siapa tahu ada surat datang untuknya. Tapi sejauh ini, tidak ada apa-apa. Ia mulai merasa suratnya mungkin tidak pernah sampai, atau mungkin sampai, tapi tidak dianggap penting. Pagi itu, Alia duduk di kafe tempatnya bekerja. Pekerjaan sedang sepi, hanya ada 2 pelanggan. Hujan tipis turun di luar, menimbulkan bunyi lembut di atap seng. Di sela waktu kosong, Alia membuka ponsel. Pesan terakhir dari Andre sudah 2 minggu lalu. Balasan singkat dari email yang ia kirim sebelumnya. I'm fine. Hope you're okay too. Itu saja. Tanpa sapaan hangat, tanpa cerita, tanpa kata rindu. Alia membaca ulang pesan itu berkali-kali, mencoba menemukan makna tersembunyi di antara kalimat dingin itu. Tapi tidak ada apapun, hanya 2 kalimat sederhana yang terasa seperti garis pemisah antara dulu dan sekarang. Sejak itu, ia berhenti menulis email. Ia mencoba menahan diri, berharap Andre yang akan memulai percakapan duluan. Tapi hari demi hari berlalu, notifikasi tetap sepi. Rindu yang dulu terasa manis, kini berubah jadi beban di dadanya. Malam itu, saat menutup kafe, Alia berjalan sendirian di bawah hujan. Angin dingin menerpa wajahnya, membuatnya semakin sadar betapa sendiri dirinya. Ia teringat kata-kata Andre waktu itu. Cinta jarak jauh itu seperti langit malam. Alia, kita tidak bisa menyentuh bintang, tapi kita tahu mereka ada. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu hanya bertahan sebentar. Karena kini, ia tidak yakin apakah bintang itu masih menatapnya juga. Sesampainya di kamar kontrakan, ia meletakkan tas dan langsung rebah di tempat tidur. Di meja masih ada kotak kecil berisi surat-surat lama dari Andre. Ia tidak berani membukanya malam itu. Bukan karena tidak rindu, tapi karena takut kenangan di dalamnya justru membuatnya lebih sakit. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Alia mulai mengisi waktunya dengan hal lain. Ia mengambil kelas melukis di sore hari, membantu ibunya berdagang saat akhir pekan, dan mencoba tidak terlalu sering membuka ponsel. Namun setiap kali melihat notifikasi asing, jantungnya tetap berdebar. Berharap itu dari Andre. Sementara itu, di Saint Petersburg, Andre duduk di ruang latihan musik. Jari-jarinya menekan tuts piano tanpa semangat. Musik yang dulu jadi pelarian, kini terasa hampa. Profesor musiknya memperhatikan dan berkata, "Kamu kehilangan fokus, Andre. Ada apa?"
Andre hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Profesor. Hanya sedikit lelah. Tapi kenyataannya, ia tidak hanya lelah. Ia bimbang. Ibunya baru saja menegurnya minggu lalu, memintanya berhenti berhubungan dengan Alia. Hubungan itu tidak realistis, Andre. Kalian bahkan tidak tahu apakah akan bertemu. Kalimat itu terngiang terus di kepalanya. Ia tahu ibunya tidak salah, tapi hatinya menolak percaya bahwa perasaan bisa diukur dengan jarak. Ia masih menyimpan semua surat Alia di dalam kotak kayu kecil di meja kamarnya. Setiap kali membukanya, ia bisa mencium wangi kertas yang samar seperti bunga melati. Alia bilang, itu parfum yang biasa ia pakai. Ia membaca surat-surat itu saat malam tiba, ketika kesunyian mulai menggigit. Namun semakin sering ia membaca, semakin berat perasaannya. Karena surat-surat itu seolah menuntut jawaban, dan ia tak tahu lagi apa yang harus dijawab. Malam itu, ia menulis lagi. Alia, aku ingin kamu tahu, aku masih mengingatmu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana dengan hubungan ini. Aku lelah berjuang melawan waktu dan jarak. Aku takut membuatmu kecewa. Namun setelah menulis, ia tidak mengirimkannya. Surat itu hanya dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak yang sama. Ia menatap jendela, melihat salju turun pelan, lalu memejamkan mata. Entah sejak kapan, rasa rindu mulai berubah jadi rasa takut. Di sisi lain, Alia mulai belajar menerima diam itu sebagai tanda akhir. Bulan ketiga tanpa kabar membuatnya sadar bahwa mungkin hubungan mereka sudah berakhir tanpa perlu diucapkan. Namun setiap kali mencoba melupakan, hatinya tetap kembali ke titik yang sama. Menunggu. Ada bagian dari dirinya yang masih percaya bahwa Andre hanya sibuk, bahwa semua akan baik-baik saja. Suatu malam, Alia menulis di buku catatan kecilnya, cinta jarak jauh itu aneh, tidak ada yang benar-benar salah. Tapi juga tidak ada yang benar, hanya rindu yang terus tumbuh, tanpa arah pulang. Beberapa hari kemudian, teman Alia di kafe menatapnya dan berkata, "Kamu kelihatan pucat, Alia. Masih kepikiran cowok Rusia itu?" Alia tersenyum kecut. "Enggak kok, aku cuma kurang tidur." Padahal malam sebelumnya, ia menangis diam-diam sambil membaca surat lama dari Andre. Ia merasa bodoh, tapi di saat yang sama, ia tidak tahu bagaimana berhenti mencintai seseorang yang tidak bisa ia sentuh. Suatu sore, saat sedang menata meja pelanggan, ponselnya bergetar. Nama Andre muncul di layar. Alia menahan napas, tangannya gemetar saat membuka pesan itu. "Maaf, aku lama diam. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sedang banyak hal di sini. Aku harap kamu bahagia di sana. Itu saja." Tidak ada kata rindu, tidak ada "aku sayang kamu." Hanya pesan datar yang terasa seperti perpisahan halus. Alia menatap layar cukup lama, lalu meletakkan ponsel itu pelen-pelen di meja. Ia tidak membalas. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam. Malam itu, ia berjalan ke kamar dan membuka kotak surat. Ia mengambil semua surat dari Andre, membacanya satu persatu sambil menahan air mata. Beberapa kali ia tersenyum saat menemukan bagian yang lucu. Seperti ketika Andre menulis dengan bahasa Indonesia, "Kacau. Aku rindu kamu banyak sekali." Tapi setelah surat terakhir dibaca, ia hanya bisa menunduk. Semua kata itu dulu terasa abadi, tapi sekarang hanya jadi kenangan dari seseorang yang perlahan menghilang. Di Rusia, Andre menatap layar komputernya. Pesan yang ia kirim belum dibaca. Ia tahu Alia online, tapi tetap tak membalas. Untuk sesaat ia ingin mengirim pesan lain, menjelaskan semuanya. Tapi ia urung. Mungkin memang lebih baik begini. Ia menulis di buku catatan musiknya, di antara baris not piano yang belum selesai. Beberapa cinta tidak harus berakhir dengan pertemuan. Cukup dengan rasa yang tidak berubah, meski waktu memisahkan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut yang lambat hilang.
Alia mulai jarang memikirkan ponselnya. Ia sibuk bekerja, melukis, dan sesekali bertemu teman-temannya. Tapi setiap kali melewati kantor pos, dadanya tetap terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di sana. Suatu kali, ia hampir berhenti. Tapi menahan diri, tidak lagi menunggu surat. Ia ingin belajar melepaskan. Namun takdir punya cara sendiri menguji mereka. 2 bulan setelah itu, Alia menerima surat dengan cap pos Rusia. Ia tertegun cukup lama sebelum membukanya. Surat itu berisi tulisan tangan Andrei, dikirim entah kapan. Di bagian atas tertulis tanggal 6 bulan lalu. Tinta sedikit pudar, tapi tulisannya jelas. Untuk Alia, jika surat ini sampai, berarti aku sudah berhenti berdiam. Maaf atas semua keheningan yang membuatmu bingung. Aku tidak pernah ingin pergi. Aku hanya takut mencintaimu lebih dalam dari yang seharusnya. Tapi setelah diam sekian lama, aku sadar. Kamu satu-satunya rumah yang kupikirkan. Alia menutup surat itu perlahan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu harus senang atau sedih, karena surat itu datang terlalu terlambat. Tepat ketika ia hampir berhasil berhenti menunggu. Malam itu, ia menatap langit dari jendela kamar. Hujan turun lagi. Seperti hari ketika semuanya dimulai. Di tangannya, surat itu bergetar halus karena air matanya sendiri. Ia tersenyum pahit dan berbisik pelan. Kamu selalu datang saat aku sudah mau berhenti. Di ujung dunia, Andrei menatap langit yang sama. Meski tanpa tahu bahwa suratnya akhirnya tiba. Dan di antara 2 langit yang berbeda, 2 hati itu masih saling mencari. Meski jarak sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Sudah hampir 8 bulan sejak Alia terakhir kali menerima surat dari Andrei. Surat yang datang terlambat itu kini tersimpan di dalam buku catatan melukisnya. Bukan karena ia ingin membacanya lagi, tapi karena tidak punya keberanian untuk membuangnya. Setiap kali membuka buku itu, ia bisa merasakan sedikit rasa yang dulu manis, tapi menyakitkan. Kini, ia menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia masih bekerja di kafe yang sama, tapi wajahnya lebih sering tersenyum. Tidak selebar dulu, tapi cukup untuk meyakinkan orang lain bahwa ia baik-baik saja. Di luar, hujan kembali datang. Suara rintiknya menyentuh kaca jendela, membuat Alia berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ada rasa sepi yang aneh. Bukan seperti dulu ketika ia menunggu kabar, tapi lebih seperti ruang kosong yang sudah ia terima apa adanya. Beberapa pelanggan tetap kafe mulai akrab dengannya. Salah satunya, Rendra, seorang pelanggan muda yang suka menulis di pojok ruangan. Mereka sering saling menyapa, kadang berbagi obrolan ringan soal musik dan lukisan. Bagi Alia, Rendra hanya teman ngobrol yang menyenangkan. Tapi di mata Rendra, Alia punya sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang justru datang dari luka yang belum sembuh. Suatu sore, Rendra berkata, "Kamu suka nulis ya? Aku sering lihat kamu bawa buku catatan." Alia tersenyum kecil. "Iya, kadang cuma buat curhat. Lumayan. Daripada pusing mikirin hal yang gak bisa aku ubah, kayak cinta yang gak bisa balik." Alia terdiam sebentar, lalu menatap Rendra sambil tertawa kecil. "Kamu kok bisa nebak? Soalnya semua tulisan orang yang patah hati itu punya aroma yang sama," jawab Rendra pelan. Alia tidak membalas, ia hanya menunduk, memainkan sendok di gelas kopinya. Dalam diam, ia tahu Rendra benar. Tapi ia juga tahu, tidak semua luka butuh disembuhkan dengan cinta yang baru. Kadang, cukup dengan menerima bahwa beberapa hal memang berakhir tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, di Saint Petersburg, Andrei baru saja menyelesaikan konser musim dinginnya. Penonton bertepuk tangan, tapi Andrei hanya menunduk. Musiknya berjalan sempurna malam itu, tapi jiwanya terasa kosong. Ia berjalan pulang melewati jalanan bersalju, angin menggigit kulitnya. Setiap langkah terasa berat.
Sudah lama ia tidak menulis surat lagi, meski setiap kali melihat tinta dan kertas, pikirannya tetap melayang ke satu nama. Alia. Di apartemennya, ia duduk di depan piano. Di atasnya, ada satu amplop yang belum ia kirim. Isinya sederhana. Aku tahu aku terlambat, tapi aku masih ingin menebus diamku dulu. Ia sempat berpikir untuk mengirimnya, tapi kemudian sesuatu di dalam dirinya menahan. Mungkin dia sudah bahagia. Gumamnya pelan. Ia menatap layar laptopnya, mencari tahu jadwal penerbangan ke Indonesia. Ia sudah beberapa kali mempertimbangkan untuk datang, tapi setiap kali ia batal. Bukan karena takut jauh, tapi karena takut datang ke hidup seseorang yang mungkin sudah tidak menunggunya lagi. Waktu berjalan, dan jarak itu semakin terasa nyata. Alia kini lebih banyak melukis. Ia mulai menjual lukisannya secara online dan mendapat cukup banyak pesanan. Salah satu lukisannya yang paling disukai pembeli adalah gambar langit senja dengan dua bayangan manusia di ujung pantai. Ia menamainya Yang Pernah Menunggu. Bagi orang lain, itu hanya lukisan indah, tapi bagi Alia, itu potongan kecil dari masa lalu yang masih tinggal di hatinya. Suatu hari, Rendra datang ke kafe membawa kabar. Ia diterima bekerja di Jakarta. Aku mungkin gak bakal sering nongkrong di sini lagi, katanya sambil tertawa. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kabarin ya, siapa tahu bisa bantu pameran lukisanmu di sana. Alia tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Aku senang dengarnya, tapi jauh di dalam hati, ia merasa sedih. Bukan karena Rendra pergi, tapi karena setiap orang yang datang ke hidupnya selalu berakhir dengan pergi. Entah sementara atau selamanya. Malamnya, Alia menatap langit dari jendela kamar. Angin membawa sisa hujan. Udara dingin menelusup ke kulit. Di meja, surat terakhir Andre masih terlipat rapi. Ia mengambilnya perlahan, lalu membaca lagi kalimat terakhir. Kamu satu-satunya rumah yang kupikirkan. Alia menutup matanya, menahan napas. Ia ingin marah, ingin menyalahkan waktu. Tapi yang tersisa hanyalah perasaan hampa. Rumah apa kalau nggak pernah dikunjungi lagi? Bisiknya lirih. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan, Alia perlahan membaik. Ia mengikuti pameran kecil di galeri kota. Lukisannya mendapat banyak pujian. Beberapa media lokal bahkan menulis artikel tentangnya. Pelukis muda yang mengubah luka menjadi warna. Ia mulai sibuk, tapi kadang di tengah keramaian, rasa sepi itu masih datang tanpa izin. Pada hari pembukaan pameran, seorang turis asing berdiri cukup lama di depan salah satu lukisannya. Alia memperhatikan dari jauh. Laki-laki itu tinggi, berkulit pucat, dengan rambut agak panjang yang tampak familiar. Hatinya berdebar, tapi ia menepis pikiran itu. Mana mungkin, katanya dalam hati. Namun saat lelaki itu menoleh ke arahnya, dunia seolah berhenti. Itu Andre. Waktu seakan memutar mundur. Semua rasa yang ia kubur selama ini mendadak muncul begitu saja. Andre berjalan perlahan mendekat. Tatapan matanya masih sama, hangat, tapi penuh penyesalan. Ia berhenti beberapa langkah di depan Alia. Tidak ada kata yang keluar beberapa detik pertama. Hanya diam dan air mata yang menahan diri untuk jatuh. Kamu benar-benar di sini? Suara Alia pelan, hampir tidak terdengar. Andre mengangguk. Aku janji sama diriku sendiri, kalau suatu hari aku bisa main musik di Indonesia, aku harus menemui kamu dulu. Dan sekarang aku di sini. Alia menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangannya. Kenapa sekarang, Andre? Setelah semua ini, setelah aku berusaha melupakan, Andre menarik napas panjang. Karena dulu aku pengecut. Aku pikir kalau aku diam, kamu bakal berhenti menunggu. Tapi aku salah. Aku juga nggak bisa berhenti menunggu kamu. Hening. Musik dari dalam galeri terdengar samar. Orang-orang berlalu lalang, tanpa tahu dua hati sedang berbicara dalam sunyi. Alia menggigit bibirnya,
mencoba menahan air mata. Aku nggak tahu harus senang atau marah. Andre menatapnya penuh penyesalan. Kamu boleh marah. Aku pantas menerimanya. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aku datang bukan untuk mengulang masa lalu. Aku cuma ingin tahu, kamu benar-benar bahagia. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap Andre, mencari kebenaran di mata itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Bukan karena Andre datang kembali, tapi karena ia sadar hatinya sudah tidak sesakit dulu. Yang tersisa kini hanyalah kenangan dan rasa syukur bahwa cinta itu pernah ada. Andre mengulurkan tangan, tapi Alia hanya tersenyum lembut. Terima kasih sudah datang, Andre. Sekarang aku tahu, beberapa pertemuan bukan untuk kembali, tapi untuk menutup yang belum selesai. Andre menunduk, lalu tersenyum kecil. Kamu masih sama seperti dulu, kuat. Alia tertawa pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Dan kamu masih sama. Terlambat, mereka berdua berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya berpisah tanpa janji, tanpa tangis berlebihan, hanya keheningan yang aneh, tapi damai. Malam itu, Alia menulis di buku catatannya. Cinta jarak jauh tidak selalu berakhir dengan pertemuan. Kadang, berakhir ketika dua hati sudah sama-sama tenang. Dan di hotelnya, Andre menulis satu baris terakhir di lembar musiknya. Kadang lagu terbaik bukan yang 3 bulan sudah berlalu sejak hari Alia dan Andre bertemu di galeri seni itu. Sejak hari itu, mereka tidak lagi berhubungan. Tidak ada pesan, tidak ada surat, tidak ada janji baru. Tapi anehnya, Alia merasa jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Pertemuan singkat itu seperti titik akhir dari kalimat panjang yang selama ini tidak pernah selesai. Kini, kalimat itu sudah punya tanda titiknya sendiri. Hidupnya perlahan berubah. Setelah pameran itu, beberapa karya Alia menarik perhatian galeri di Bandung dan Surabaya. Ia mulai sering bepergian untuk mempersiapkan pameran tunggalnya. Ibunya yang dulu khawatir melihat Alia murung, kini bisa tersenyum lega setiap kali anaknya bercerita tentang pekerjaannya. Namun, di balik semua pencapaian itu, masih ada ruang kosong kecil di dalam hatinya. Ruang yang tidak lagi sakit, tapi tetap terasa. Mungkin memang begitu caranya waktu bekerja. Tidak benar-benar menghapus, hanya membuat luka-luka itu jadi tidak perih lagi saat disentuh. Suatu malam, setelah pulang dari galeri, Alia duduk di balkon kontrakannya. Langit terlihat bersih, bintang-bintang kecil bertebaran. Ia menatap satu bintang yang paling terang dan tersenyum kecil. Dulu kamu bilang bintang itu simbol kita, Andre. Gumamnya pelan. Ia lalu menatap cangkir tehnya yang mulai dingin. Sekarang, bintang itu hanya simbol kenangan, bukan harapan. Ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Rendra. Aku di Jakarta sekarang. Aku baca artikelnya. Lukisanmu keren banget, Lai. Kapan kamu kesini? Alia membalas singkat. Makasih, Ren. Mungkin bulan depan. Percakapan itu tidak panjang. Tapi setelahnya, Alia terdiam cukup lama. Ia sadar, pelan-pelan dunia di sekitarnya mulai berubah. Orang-orang baru datang, peluang baru muncul, dan masa lalunya mulai terasa seperti mimpi yang jauh. Namun di tengah semua itu, ada bagian dirinya yang masih menyimpan nama Andre. Bukan sebagai seseorang yang harus kembali, tapi sebagai bagian dari perjalanan menjadi dirinya yang sekarang. Sementara itu, di Rusia, musim semi datang. Andre duduk di taman dekat Sungai Neva, memainkan gitar sambil menatap air yang berkilau. Ia kini bekerja sebagai pengajar musik di sebuah akademi kecil. Tidak lagi seambisius dulu, tapi lebih tenang. Murid-muridnya menyukainya, bukan hanya karena ia pandai bermain musik, tapi karena setiap kali ia mengajar, ada ketulusan yang aneh dalam suaranya. Seolah setiap nada membawa kisah yang dalam. Kadang, setelah kelas selesai, ia akan duduk di bangku taman yang sama dan menulis sesuatu di buku kecil. Bukan surat, tapi catatan pendek yang hanya berisi kalimat sederhana
Seperti, hari ini aku mengajar lagu tentang hujan. Suaranya mengingatkanku pada Jakarta. Atau, beberapa orang mungkin pergi, tapi rasanya tetap tinggal. Ia sudah tidak menulis surat untuk Alia lagi. Tapi setiap kali menatap langit malam, ia tetap mengingat wajahnya. Lembut, tenang, tapi penuh makna. Andre tidak tahu apakah Alia juga masih memikirkannya. Namun kali ini, ia tidak lagi gelisah. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa rindu itu tidak harus memiliki ujung. Beberapa minggu kemudian, Alia berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pameran besar pertamanya. Acara itu diadakan di sebuah galeri modern di pusat kota. Pengunjung ramai, lampu-lampu terang, dan kamera media berkilat di mana-mana. Di tengah suasana meriah itu, Alia berdiri di depan lukisannya yang terbaru. Langit di antara kita. Lukisan itu menggambarkan dua horizon. Satu berwarna biru keunguan, satu lagi jingga keemasan. Bertemu di garis kabut tipis. Seorang pengunjung bertanya, "Apa makna lukisan ini?" Alia tersenyum lembut. Tentang dua orang yang mencintai, tapi tidak bisa hidup di dunia yang sama. Tapi langit tetap menyatukan mereka. Walaupun hanya dalam pandangan. Pengunjung itu mengangguk, tampak terharu. Saat malam semakin larut dan acara hampir selesai, Alia keluar ke balkon galeri. Angin malam Jakarta membawa aroma hujan yang baru saja turun. Ia memejamkan mata, menghirup dalam-dalam. Lalu, entah mengapa, ia merasa seperti mendengar suara piano dari kejauhan. Nada-nada lembut, seperti melodi yang dulu sering Andre mainkan untuknya lewat video call. Ia membuka mata dan tertawa kecil. "Mungkin cuma imajinasi," katanya pelan. Namun di tempat lain, ribuan kilometer dari sana, Andre benar-benar sedang memainkan lagu yang sama di sebuah konser kecil. Lagu itu berjudul The Distance That Loved. Dan di akhir lagu, ia menutup matanya lalu berbisik dalam hati, "Untuk kamu yang jauh, tapi pernah jadi rumah." Beberapa hari setelah pameran itu, Alia kembali ke rumah ibunya di Bandung. Ia membawa oleh-oleh kecil, miniatur langit dari galeri tempatnya berpameran. Ibunya menyambut dengan senyum lebar. "Akhirnya, kamu kelihatan bahagia, Nak." "Ibu senang banget." Alia tertawa. "Mungkin karena aku udah berhenti menunggu, Bu." Malam itu, mereka makan bersama sambil berbagi cerita. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Alia bisa tertawa tanpa rasa berat di dada. Ia sadar, hidupnya akhirnya bergerak lagi. Tidak lagi berputar di tempat yang sama. Beberapa hari kemudian, Rendra menelepon. "Lai, aku punya ide. Kita bikin proyek buku bareng. Yuk, aku nulis, kamu gambar." Alia terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Ide bagus. Tentang apa bukunya?" "Tentang rindu, tapi bukan rindu yang menyedihkan. Rindu yang sudah berdamai." Alia menatap langit malam dari jendela kamarnya. "Iya, aku suka itu. Rindu yang berdamai." Malam itu, sebelum tidur, Alia membuka kotak suratnya sekali lagi. Ia menatap surat-surat dari Andre untuk terakhir kalinya. Bukan untuk membaca, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Ia lalu menutup kotak itu dan meletakkannya di rak paling bawah lemari. Bukan dibuang, tapi disimpan sebagai bagian dari sejarah dirinya sebelum tidur. Ia menulis di buku catatannya, "Mungkin cinta memang tidak selalu punya akhir bahagia, tapi kalau bisa membuat kita tumbuh jadi versi terbaik diri sendiri, bukankah itu juga sejenis kebahagiaan?" Di Rusia, malam sudah hampir pagi. Andre menulis hal yang hampir sama di jurnalnya. "Aku tidak tahu apakah cinta harus selalu dimiliki, tapi aku tahu cinta yang tulus selalu meninggalkan jejak, bahkan setelah waktu berhenti menghitungnya." Dua tulisan di dua benua berbeda, tapi dengan makna yang sama. Mereka tidak tahu satu sama lain, menulis hal itu di malam yang sama. Namun entah bagaimana, langit di atas mereka sama-sama terang, seolah menyimpan nama keduanya dalam diam.
Sudah hampir 2 minggu, Alia tidak menerima satupun surat dari Andre. Padahal biasanya, dalam rentang 3 atau 4 hari, satu surat baru akan tiba, kadang berisi cerita kecil tentang keseharian. Kadang hanya selembar kertas dengan tulisan singkat, "Aku rindu kamu." Tapi sekarang kosong. Kotak pos rumah kontrakannya di Jogja hanya berisi brosur dan tagihan listrik. Alia menatapnya lama. Rasa khawatir mulai muncul. Tapi dia mencoba mengabaikan. Ia berpikir mungkin pos sedang terlambat, atau mungkin Andre sedang sibuk di kampusnya di Moskow. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang terus berbisik. Ada yang tidak beres. Setiap malam, Alia tetap menulis surat. 5 surat sudah dia tulis, tanpa tahu kapan harus dikirim. Ia menuliskannya bukan untuk dikirim, tapi sekadar menenangkan diri. Seperti berbicara pada dirinya sendiri. Surat-surat itu berisi hal-hal kecil, tentang nasi goreng malam, tentang suara azan di kejauhan, tentang mimpi yang ia lihat semalam, mimpi di mana Andre datang dengan mantel tebal dan senyum hangat seperti dulu. Suatu malam, setelah hujan deras turun sejak sore, Alia duduk di depan jendela kamar kos. Listrik sempat padam, hanya cahaya dari lilin yang membuat bayangan bergerak di dinding. Di meja, foto mereka berdua waktu di Bali masih berdiri tegak dalam bingkai. Andre tersenyum. Mata birunya terlihat cerah dan Alia bersandar di bahunya. Ia memandang foto itu lama-lama, lalu berbisik pelan, "Kamu di sana baik-baik aja kan?" Tak ada jawaban, hanya suara hujan di atap dan rintik air yang menetes di luar jendela. Keesokan harinya, Alia akhirnya memutuskan untuk mengirim satu surat terakhir. Surat yang lebih panjang dari biasanya. Ia tulis dengan tangan gemetar. Setiap kalimat seperti membawa air mata yang tertahan. Ia menulis, "Kalau kamu sudah tidak ingin menulis lagi, aku akan mengerti. Tapi tolong, beritahu aku. Aku tidak ingin terus menunggu kabar yang mungkin tidak akan datang." Setelah itu, ia ke kantor pos. Jalanan masih basah setelah hujan semalam. Saat dia menyerahkan suratnya ke petugas, lelaki paruh baya di balik loket tersenyum dan berkata, "Ke Rusia lagi, Mbak Alia?" Alia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Ke alamat yang sama." "Wah, rajin sekali, ya. Tapi minggu ini," katanya, "pengiriman ke luar negeri agak lambat. Cuaca buruk di sana," kata petugas itu lagi. Alia hanya mengangguk. Ia tak banyak bicara. Selesai mengirim surat, ia langsung berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Alia tetap menjalani rutinitasnya. Tapi semuanya seperti kehilangan warna. Di kampus, dosen pembimbingnya sempat menegur karena tugas akhirnya belum juga selesai. Teman-temannya sudah mulai sibuk bimbingan dan seminar proposal. Sementara dia masih terjebak di halaman bab 2 yang belum sempurna. Suatu sore, teman kosnya, Rani, duduk di sampingnya. "Le, kamu kenapa sih? Dari kemarin kok kayak nggak ada semangat?" Alia tersenyum kecil. "Nggak apa-apa. Cuma lagi capek aja." Rani memandangnya curiga. "Ini gara-gara cowok Rusia kamu itu ya? Kok tiba-tiba nggak cerita-cerita lagi?" Alia menatap lantai. Dia nggak kirim surat lagi. Rani terdiam sejenak. Lalu ia menepuk bahu Alia pelan. "Mungkin dia sibuk, Lai. Atau posnya bermasalah. Jangan mikir aneh-aneh dulu ya." Alia mencoba tersenyum. Tapi senyumnya hanya sekadar sopan. Tidak sungguh-sungguh. Ia tahu Rani hanya mencoba menenangkan. 2 minggu berikutnya berlalu tanpa kabar. Sampai akhirnya, pada suatu sore di bulan April, Alia menerima sebuah amplop dari kantor pos. Warna amplopnya tidak seperti biasanya biru muda dengan sedikit noda air di pinggirnya. Ia membuka dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar surat pendek, ditulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi. "Alia, aku minta maaf karena lama tidak menulis.
Ada sesuatu yang harus aku jelaskan, tapi sulit bagiku untuk mengatakan lewat surat. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan bereaksi, tapi aku rasa kamu berhak tahu. Aku akan menulis lagi, satu kali lagi, untuk menjelaskan semuanya. Andre. Alia membacanya berulang kali. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan menjelaskan semuanya. Ada perasaan takut yang muncul bersamaan dengan harapan kecil. Ia menatap surat itu lama, seolah berharap ada jawaban tersembunyi di balik kalimat pendek itu. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Ia hanya memandangi layar ponsel, berharap ada notifikasi masuk dari Andre. Walau tahu itu mustahil, mereka hanya berkomunikasi lewat surat. Sejak lama karena perbedaan waktu dan jarak, membuat panggilan video terlalu sulit. Tapi malam itu, Alia benar-benar ingin mendengar suaranya. Ia ingin tahu, apakah nada bicara Andre masih sama seperti dulu. Ia menulis satu catatan di buku hariannya. Aku tidak tahu apa yang akan kamu katakan, tapi aku siap mendengarnya. Asal bukan tentang perpisahan. Hari demi hari berlalu lagi. Surat yang dijanjikan Andre tidak juga datang. Alia mulai merasa putus asa. Ia berhenti pergi ke kantor pos. Setiap pagi, ia hanya melihat dari jauh apakah ada amplop baru di pagar. Tidak ada, tidak satu pun. Di saat yang sama, hidupnya di kampus makin berat. Tugas akhir menumpuk dan pikirannya tidak pernah benar-benar fokus. Dosen pembimbing mulai kecewa. Teman-temannya sudah mulai seminar, sementara ia bahkan belum mengajukan judul ulang. Di tengah semua itu, Alia hanya merasa sendirian. Suatu malam, ia menerima telepon dari ibunya di Bandung. Kamu kelihatan capek banget, Lai. Pulang dulu ya, ambil libur seminggu. Ibu, kangen. Alia hampir menangis mendengar suara ibunya. Iya bu, mungkin aku butuh istirahat. Ia pun memutuskan untuk pulang ke Bandung. Rumah itu terasa hangat seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, masih ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Setiap kali melihat kotak surat di depan rumah, dadanya seperti diremas. Tapi tetap saja, ia tidak bisa berhenti berharap. 2 minggu setelah ia kembali ke Bandung, pagi itu, tiba-tiba tukang pos datang membawa surat. Alia berlari ke depan rumah dan langsung menerimanya. Ia mengenali tulisan tangan Andre dari kejauhan. Tapi saat membuka, matanya langsung berkaca-kaca. Alia, maaf, karena aku baru bisa menulis sekarang. Aku tidak tahu bagaimana memulai ini. Aku tidak akan bisa menulis lagi setelah surat ini. Aku sakit, sudah lama. Tapi aku tidak mau kamu tahu. Aku kira aku bisa melawannya. Tapi dokter bilang, waktuku tidak lama. Aku tidak ingin kamu melihatku lemah. Jadi aku berhenti menulis agar kamu bisa membenciku, bukan mengasihaniku. Terima kasih sudah membuat aku tahu rasanya dicintai dengan tulus. Jangan tunggu aku lagi. Jalani hidupmu, ya. Andre. Alia menjatuhkan surat itu. Dunia seolah berhenti berputar. Ia duduk di lantai, menangis tanpa suara. Selama ini, ia menunggu kabar dari seseorang yang sedang berjuang melawan waktu. Sendirian, jauh di tempat yang tak bisa ia jangkau. Surat itu terasa berat di tangannya, seolah membawa seluruh kenangan yang pernah mereka miliki. Hujan turun pelan di luar rumah, seperti ikut menangis bersamanya. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia duduk di depan meja, menatap surat terakhir dari Andre. Lalu perlahan, ia menyalakan lilin, membuka buku surat-surat lamanya, dan mulai menulis. Andre, aku tahu kamu mungkin tak akan pernah membaca surat ini, tapi aku ingin menulis satu kali lagi. Aku tidak akan bilang aku marah atau kecewa, karena aku tahu kamu melakukan ini untuk melindungi aku. Aku cuma ingin kamu tahu, di tempat manapun kamu nanti, aku akan tetap kirim surat. Mungkin tidak lewat pos, tapi lewat doa. Karena di sini, aku tetap menunggumu.
dalam cara yang tidak lagi menyakitkan. Ia menulis sampai larut malam, lalu melipat surat itu dan menyimpannya di dalam kotak yang berisi semua surat dari Andre. Kotak itu ia simpan di bawah meja, di tempat yang tidak akan disentuh siapapun. Karena bagi Alia, cinta itu tidak hilang, hanya berubah bentuk, dan suara Andre mungkin tak akan pernah sampai lagi padanya. Tapi kenangannya akan selalu berbicara dalam diam. Sudah hampir 3 bulan sejak surat terakhir dari Andre tiba. Sejak malam itu, hidup Alia perlahan kembali berjalan. Meski tidak lagi sama, di awal, setiap pagi terasa berat. Ia sering duduk lama di tepi ranjang, sebelum akhirnya berdiri dan memulai hari. Kadang ia masih berharap ada keajaiban surat baru datang, atau mungkin pesan yang salah kirim. Tapi makin lama, Alia belajar menerima kenyataan bahwa beberapa suara memang tidak akan pernah terdengar lagi. Ia kembali ke Jogja setelah 2 minggu di Bandung. Kampusnya masih sama, tapi suasananya terasa berbeda. Beberapa teman sudah lulus, dan ruang kelas terasa lebih sepi. Namun, ada satu hal yang ia rasakan. Ia tidak ingin menyerah. Ia memutuskan untuk menyelesaikan skripsinya. Bukan untuk mengejar nilai, tapi untuk menepati janji yang pernah ia tulis dalam salah satu suratnya pada Andre. Aku akan jadi orang yang bisa kamu banggakan. Hari-hari Alia kini lebih teratur. Ia bangun pagi, menulis sebentar di buku hariannya, lalu berangkat ke kampus. Di sela waktu istirahat, ia sering pergi ke kafe kecil dekat perpustakaan, tempat ia dulu sering menulis surat. Di sana, ia duduk di meja pojok, menatap jendela, dan menulis hal-hal kecil, perasaan, ucapan syukur, dan kadang hanya satu kalimat sederhana. Aku baik-baik saja hari ini. Kafe itu jadi semacam tempatnya berdamai, tidak lagi untuk menunggu, tapi untuk mengenang dengan tenang. Suatu sore, dosen pembimbingnya, Bu Mira, memanggil Alia ke ruangannya. Alia, saya baca draft, kamu sudah bagus. Tinggal sedikit lagi diperbaiki. Ya, saya senang. Kamu akhirnya bisa fokus lagi. Alia tersenyum kecil. Terima kasih Bu, saya berusaha. Bagus. Kadang, kehilangan memang bisa jadi cara Tuhan mengajari kita untuk lebih kuat. Ujar Bu Mira, pelan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat dalam bagi Alia. Ia hanya mengangguk, lalu keluar dari ruangan dengan perasaan yang entah bagaimana terasa lega. Malam itu, di kamar kosnya, Alia menatap tumpukan surat di meja. Ia mengambil satu, yang paling lama, surat pertama yang pernah dikirim Andre dari Rusia. Di situ tertulis, aku belum terbiasa dengan suhu di sini, tapi setiap kali dingin menusuk, aku membayangkan kamu sedang memelukku dari jauh. Itu cukup membuatku hangat. Alia tersenyum sambil menahan air mata. Dulu, surat itu membuatnya menangis. Sekarang, surat itu membuatnya merasa beruntung. Ia menyadari, rasa sakit yang dulu begitu berat, kini berubah menjadi kenangan yang indah. Beberapa bulan kemudian, Alia berhasil sidang dan lulus. Ia berdiri di depan kampus dengan toga dan senyum lebar. Rani, sahabatnya, datang membawa bunga. Selamat Lai, akhirnya selesai juga, seru Rani sambil memeluknya. Alia tertawa. Iya, akhirnya. Terus, kamu mau kemana habis ini? Kerja? Lanjut kuliah? Alia memandangi langit biru di atasnya. Aku mau nulis, Ron. Kayaknya aku gak bisa jauh dari surat-surat. Rani mengerutkan kening. Maksudnya, nulis apa? Cerita. Jawab Alia pelan. Tentang cinta yang gak selalu harus dimiliki. Tentang seseorang yang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk ngajarin kita gimana cara mencintai tanpa pamrih. Rani tersenyum, menatapnya dengan mata hangat. Kamu udah siap? Ya, Alia mengangguk. Iya. Aku udah berdamai. Beberapa minggu setelah wisuda, Alia duduk di kamarnya
sambil membuka laptop. Di layar, ada file baru berjudul Surat dari Rusia untuk Kekasih di Tanah Air. Ia menulis baris pertama. Dulu aku pikir cinta harus selalu bersama, tapi ternyata cinta juga bisa tinggal di antara jarak. Dalam bentuk doa, kenangan, dan rasa yang tak perlu dijelaskan. Ia menulis lama malam itu. Setiap kalimat mengalir begitu saja. Seperti semua yang selama ini ia pendam, akhirnya menemukan tempatnya. Ia tidak menulis untuk menjual kisahnya. Tidak juga untuk mencari simpati. Ia hanya ingin kisah mereka tidak hilang begitu saja. Ketika selesai, Alia menatap layar dan tersenyum kecil. Ia tahu Andre tidak akan pernah membaca tulisan itu. Tapi ia juga tahu, kalau Andre masih ada, ia pasti bangga melihatnya. Menepati janji, beberapa bulan kemudian, Alia memutuskan untuk pergi ke Bali. Tempat mereka pernah berjanji akan bertemu kembali jika waktu mengizinkan. Ia berdiri di tepi pantai menjelang senja, angin laut meniup rambutnya, dan matahari perlahan turun ke cakrawala. Di tangannya ada selembar surat yang sudah ia tulis beberapa hari sebelumnya. Ia membuka amplop itu, membaca isinya sekali lagi. Andre, terima kasih sudah datang ke hidupku walau sebentar. Aku nggak lagi sedih. Aku cuma rindu. Rindu dalam cara yang nggak menyakitkan. Aku akan terus menulis. Seperti dulu kamu memintaku. Mungkin suatu saat nanti, di tempat berbeda, kita akan saling membaca surat yang tak pernah terkirim ini. Setelah membaca, Alia tersenyum dan melipat surat itu. Ia berjalan pelan ke tepi air, lalu meletakkannya di atas selembar daun kelapa yang ia temukan di pasir. Ia menatapnya lama, kemudian mendorongnya pelan ke ombak yang datang. Surat itu perlahan hanyut menjauh, terbawa arus. Alia memandangi laut, sampai surat itu tak terlihat lagi. Selamat jalan, Andre, bisiknya pelan. Ia berdiri diam di sana cukup lama, sampai langit berubah jingga. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Alia merasa benar-benar damai. Tidak lagi menunggu, tidak lagi menangis, hanya bersyukur pernah memiliki kisah seindah itu. Walau harus berakhir lebih cepat dari yang ia harapkan, beberapa bulan setelah itu, Alia mulai bekerja di penerbit kecil di Jogja. Setiap pagi, ia menulis, menyunting, dan membaca kisah orang lain. Di meja kerjanya, ada satu foto kecil. Dirinya di pantai, dengan langit senja di belakang. Di bawah foto itu, tertulis kalimat sederhana. Cinta tidak selalu untuk memiliki, tapi untuk mengajarkan. Kadang, saat sore menjelang, dan kantor mulai sepi, Alia membuka jendela dan memandangi langit barat. Ia teringat seseorang yang pernah menulis padanya dari belahan dunia lain. Ia tidak lagi merasa kehilangan, karena sebagian dirinya sudah berdamai dengan masa lalu. Ia hanya tersenyum dan berbisik pelan. Terima kasih sudah pernah datang. Aku sudah baik-baik saja. Dan di luar sana, mungkin angin membawa suaranya jauh, ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh siapapun, kecuali oleh cinta yang tidak pernah benar-benar hilang, tamat. Kadang, cinta nggak berakhir dengan bahagia. Tapi bukan berarti nggak indah, karena dari kehilangan, kita belajar menghargai waktu, jarak, dan seseorang yang pernah kita sebut rumah. Kalau kamu pernah menunggu seseorang yang nggak kembali, mungkin kisah Alia dan Andre terasa begitu dekat. Tapi, tenang, masih banyak kisah lain tentang rindu yang bertahan, tentang cinta yang salah waktu, dan tentang orang-orang yang mencoba pulih dari luka. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan temani setiap cerita kami di sini. Karena mungkin di salah satu kisah itu, kamu akan menemukan bagian dari dirimu sendiri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di dunia di mana cinta dan jarak masih berjuang untuk saling memahami.